menurun. Hanya yang ini doang yang dipakai. Berarti tiga doang yang dipakai. Hmm, oke. Nah, dalam kurva indifference ini ada garis anggaran. Ini gambarnya ini. Tadi ini kurva indifference ini di tengah-tengah kurvanya ini yang disebut ini kalau dibuat garis memotong ya. Titik A ini yang disebut garis anggaran atau budget line. Nah, ini yang jadi di antara kombinasi barang Q1 dan Q2 ini ya yang paling bagus itu kalau belanja barang A Q barang Q1 Q2 itu di titik ini namanya titik A ini kepuasannya lebih maksimal. Nah, itu makanya gunanya garis anggaran. Garis anggaran itu apabila dengan uang sebanyak M, karena dengan keterbatasan, misalnya keterbatasan budget digunakan untuk membeli barang X dan Y, maka kombinasi jumlah barang X dan Y yang dapat dibeli itu ditunjukkan oleh garis lurus yang menghubungkan titik M dibagi PX dan M dibagi harga PY, harga barang harga barang Y dan PX harga barang X. Garis ini disebut garis anggaran atau budget line. Nah, tingkat kepuasan konsumen yang maksimum dicapai bila konsumen membelanjakan uangnya sebanyak M untuk membeli Y1 barang Y dan X1 barang X. Ini maksudnya berapa banyak X1 dan ini berapa banyak Y1, yaitu pada posisi yang bersinggungan antara garis anggaran dengan kurva indifference. Seperti yang tadi saya bilang, berarti di satu titik aja. Nah, kita lihat contoh soal. 6.16. Himpunan kurva indifference seorang konsumen ditunjukkan oleh persamaan X, Y sama dengan A, dan persamaan garis anggarannya itu yang dihadapi oleh konsumen itu 2X tambah 5Y sama dengan 100. Garis anggaran selalu linear ya. Maka tentukan kombinasi jumlah barang X dan Y yang akan dikonsumsi olehnya. Nah, didapat persamaan indifference, kemudian garis anggaran coba dibuat Y-nya di sebelah kiri, maka didapat 20 kurang 2 per 5X. XY persamaan indifference langsung dimasukin garis anggarannya. XY sama dengan A langsung dikali X dikali ini ya, ini Y. 20 kurang 2 per 5 dalam kurung terus sama dengan A. Nah, kemudian didapat uh, ini di X dikali minus 2 per 5X itu dapatnya minus 2 per 5X ya, X kuadrat. Cuman dia coba ini langsung diminusin dikali 1, dikali 1 minus 1. Nah, otomatis ini minus A. Minus A pindah ke sini, dia jadi tambah positif. Ini nih kayaknya makin malam bukan makin efektif nih. Nah, eh, makanya dapat 2 per 5 X kuadrat positif. Kemudian X kali 20-nya kan harusnya 20X, tapi jadi minus 20X. Kemudian A-nya dipindah ke sini jadi positif. Nah, kemudian kalau udah dapat itu,
Coba yang karena ini ada per 5, kita kali semua dikali kan ini 2/5 dibuat jadi X kuadratnya sama 1, makanya dikali 5/2. Nah, 5/2 dapatnya X kuadrat dikurang 20 kali 5/2 dapat 50, kurang 50X, terus A dikali 5/2 dapat 5/2A sama dengan 0. Nah, untuk mempunyai akar kembar, yaitu titik singgung, garis anggaran, dan kurva indiferens, maka dapat memakai rumus B kuadrat kurang 4AC sama dengan 0. Ini ya, untuk mencari rumus garis anggaran dari persamaan ini. Dari diketahui berarti ini konstanta X kuadrat A-nya 1, kemudian B-nya itu 50, dan C-nya itu ini konstanta A ini 5/2A, konstanta langsung dari sini, karena A-nya kan belum diketahui, tapi yang pasti diketahui A-nya itu selalu A-nya itu konstanta. Nah, kalau kita masukin B kuadrat 50 kuadrat berarti dapat 250 ya, 2500, sorry, 2500 dikurang 4AC sama dengan 0. Nah, dengan cara masukkan ke dalam persamaannya, ini diingat ya, B kuadrat kurang 4AC, dapatnya A itu 250. Nah, setelah dapat A-nya 250, kita langsung kembali lagi ke sini. Makanya dapat X kuadrat kurang 50X tambah 5/2 kali 250 sama dengan 0. Dengan cara ini kita cari akar persamaannya. Diketahui X sama dengan 25. Dan Y-nya itu sama dengan, dan kalau diketahui X-nya 25, ini berarti Y-nya berapa? Tinggal masukin aja ke dalam salah satu rumus, ini XY kurang XY 25Y sama dengan 250 ya. Y-nya sama dengan 10. Maka diketahui jumlah barang yang dikonsumsi adalah sebanyak 25 unit dan jumlah X itu sebanyak 10 unit. Iya, udah malam soalnya. Jadi nggak bisa ribut-ribut. Ya. Oke, sampai di sini. Iya, B kuadrat kurang 4AC ini kan cuman untuk mencari A. A berapa ini? Setelah A diketahui, bisa langsung dimasukin ke dalam persamaan ini. Persamaan yang didapat ini. Kemudian bisa ditahu X-nya berapa. Dari dapat X-nya berapa, masukin ke dalam persamaan ini lagi. Dapat Y-nya berapa ya? Ya, diskriminan. Diskriminan itu apa? Itu pelajaran yang lama ya, udah lupa. Apa diskriminan? Nah, oke, udah selesai ya. Jadi tes format tugasnya hanya dari modul 6 aja. Tes formatif 1 2, terus di lembar jawaban nanti dikumpul pada saat TTM di KDI tanggal 29 April. Bagi yang berhalangan dapat dikirim via email. Oke? Makanya dicicil tugasnya. Kan itu tugasnya dibuat sekalian biar bisa belajar, bukan biar bisa ya waktu SMA.